never slow up, no I don't take shit, I got no. Aduh, Fajon. Bahaya. Kiper anyar milik Inter Milan, Emil Audero selalu dirumorkan akan dinaturalisasi oleh Indonesia. Rumor terus berkembang hingga sang ayah beri sinyal kemungkinan kabar tersebut mungkin saja bisa terjadi. Ayah Emil Audero yang bernama Edi, membuka peluang anaknya bela timnas Indonesia. Saya pribadi bukan tidak setuju ya. Kalau zamannya Pak Erik sekarang beliau orang yang sangat serius di sepak bola, ujar Edi, dikutip dari laman Instagram Warta Kota Lokal, Sabtu, 19 Agustus 2023. Edi juga menjelaskan bahwa faktor sosok Erick Thohir bisa jadi penentu dari peluang naturalisasi ini. Menurutnya, mantan pemilik Inter Milan tersebut adalah sosok yang serius dalam dunia sepak bola. Bukan saya underestimate ya. Tapi apa betul mereka benar-benar mau mengangkat sepak bola Indonesia? Tapi di periode beliau, Erick Thohir, sekarang semua kemungkinan bisa terjadi, lanjut Edi. Perlu diketahui, Emil Audero adalah pemain berusia 26 tahun, kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saat ini dirinya baru saja bergabung dengan salah satu klub terbesar di Italia, Inter Milan. Sepanjang karirnya, dirinya pernah membela beberapa klub Italia, mulai dari Juventus hingga terakhir bersama Sampdoria. Tercatat, dirinya sudah tampil dalam 164 pertandingan, kebobolan 253 gol, dan berhasil clean sheet sebanyak 36 kali di Serie A Italia. Di sisi lain, krisis penjaga gawang Inter Milan telah terselesaikan sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Sebelumnya, Inter Milan ditinggal oleh penjaga gawang utama mereka, yakni Andre Onana yang memutuskan untuk bergabung dengan Manchester United. Selain ditinggalkan oleh Andre Onana, Inter Milan juga ditinggalkan oleh penjaga gawang lainnya, yakni Samir Handanovic. Seperti dilansir dari laman Sprinter.com, sebagai opsi untuk memperkuat penjaga gawang, Inter Milan telah memiliki beberapa nama penjaga posisi, seperti Jan Sommer dan Anatoly Trubin. Target Inter yang pertama, yakni Jan Sommer sudah dipastikan secara resmi bergabung dengan Inter dari Borussia Mönchengladbach. Penjaga gawang asal Swiss tersebut didatangkan dari Bayern Munchen dengan ongkos sebesar 6 juta euro. Namun demikian, target pertama Inter, yakni Anatoly Trubin tidak memiliki transfer yang mulus karena Inter yang enggan memenuhi ongkos yang diminta oleh Shakhtar Donetsk, yakni sebesar 15 juta euro. Meski demikian, Inter memiliki opsi lain, yakni Emil Audero Mulyadi, ex penjaga gawang Sampdoria yang juga pernah membela Juventus. Nama Emil Audero Mulyadi dipandang sebagai opsi jangka pendek bagi Inter karena penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut hanya ditawari kontrak pinjaman dengan opsi permanen oleh Inter. Meskipun demikian, seperti dilansir dari laman Inter Milan secara resmi mengumumkan rekrutmen Emil dengan menggunakan beberapa elemen yang memiliki hubungan dengan Indonesia. Timnas Indonesia kemungkinan besar bakal kembali kedatangan sejumlah pemain naturalisasi yang memiliki keturunan, hal ini untuk persiapan event mendatang pada 2023 hingga 2024. Prestasi Timnas Indonesia sedang banyak dibicarakan karena keberhasilan Timnas U23 meraih medali emas SEA Games 2023 dan Timnas Senior berhasil lolos kualifikasi Piala Asia 2023. Nama Ilyas Alhaf paling santer dibicarakan beberapa waktu belakangan ini lantaran dikabarkan bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Salah satu anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI, Arya Sinulinga memberikan isyarat bahwa beberapa pemain keturunan lagi diproses. Pemain naturalisasi ini diprediksi menambah skuad Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Hal itu terungkap lewat Instagram pribadi Arya Sinulinga saat membalas komentar dari netizen. Beberapa lagi diproses, ucap Arya saat ditanyai oleh netizen. Meski hingga saat ini belum ada bocoran mengenai sosok pemain yang akan segera dinaturalisasi PSSI. Namun ada nama yang mencuat dan diprediksi akan membela skuad Garuda Muda. Mereka adalah Jay Itzes dan Ilyas Alhaf. Jay Itzes merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda yang baru saja direkrut oleh tim kasta kedua Liga Italia, Venezia. Sementara Ilyas Alhaf adalah pemain keturunan lainnya yang punya paspor Belanda. Pemain berusia 26 tahun ini memulai karirnya di Sparta Rotterdam dan menjadi juara Liga 2 Belanda untuk musim 2015-2016.
Ilyas Alhaf tampil dalam 12 pertandingan di Eredivisie. Selain itu ia juga memainkan 15 pertandingan untuk Belanda U18 dan U20. Alhaf kini menandatangani kontrak dengan FC Noah Yerevan. Kedua pemain ini pernah mengungkapkan kesediaan mereka untuk dinaturalisasi. Kemudian ada juga nama Mees Hilgers. Sekedar diketahui, ibunda dari Mees Hilgers yakni Linda Tombeng terciduk tengah berada di Pulau Dewata, Bali. Hal itu disampaikan akun TikTok 168 Timnas yang memposting momen ibunda Mees Hilgers yang berada di Pulau Dewata. Dalam laporannya, keberadaan Linda Tombeng di Bali itu disebut ingin menyerahkan berkas naturalisasi sang anak ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan dihadapkan dengan pertandingan kontra Brunei Darussalam, sehingga Indonesia akan memerlukan banyak amunisi untuk skuad asuhan Shin Tae-yong. Dalam pertandingan ini Indonesia diwajibkan menang, dan jika Indonesia berhasil menang, lawan-lawan tangguh akan menunggu di kualifikasi Piala Dunia. Kemudian jika lolos, Indonesia akan tergabung di grup F bersama Vietnam, Irak dan Filipina. Belum lagi Timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia 2023 pada awal tahun mendatang. Diketahui anak asuh Shin Tae-yong tergabung di grup D bersama Vietnam, Irak dan Jepang sang langganan Piala Dunia. Timnas Indonesia U23 hanya mampu meraih kemenangan tipis 1-0 saat menghadapi Timnas Timor Leste U23, Minggu, 20 Agustus 2023, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan itu menjadi titik balik bagi Garuda Muda yang kalah 1-2 dari Malaysia pada laga pembuka. Pertandingan sendiri berjalan dengan sengit. Ramadan Sananta menjadi satu-satunya pencetak gol bagi Timnas Indonesia U23 pada pertandingan ini. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong merasa kedua tim telah berjuang dengan keras. Namun, ia memberikan kredit tersendiri kepada permainan Timor Leste. Shin Tae-yong merasa skuad muda Timor Leste sudah bermain dengan sangat gigih di sepanjang laga. Mereka bahkan mampu beberapa kali mengancam gawang Hernando Ari Sutaryadi. Kedua tim telah berjuang keras, apresiasi yang besar kepada permainan Timor Leste. Saya juga cukup senang dengan permainan pemain kami, ujarnya selepas laga. Shin Tae-yong kemudian berbicara mengenai kondisi Timnas Indonesia U23. Ia merasa Garuda Muda datang ke Thailand dengan banyak kesulitan. Skuad Timnas Indonesia U23 tak bisa diperkuat para pemain terbaik. Hal itu yang membuat penampilan Garuda Muda bisa naik dan turun di sepanjang laga. Di setiap pertandingan performa kami bisa saja berkembang atau performa kami juga bisa turun, karena keterbatasan dan kesulitan yang kami alami, keluh Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U23 saat ini duduk di posisi kedua klasemen sementara grup B Piala AFF U23 2023 dengan koleksi 3 poin. Koleksi poin Garuda Muda sama persis dengan Timnas Malaysia U23 di puncak klasemen grup B, namun skuad Garuda Muda kalah head-to-head dari Harimau Muda.